rewendingan kompresor chiller 40 PK karir. Habis rewinding, pastikan rewindingan bagus. Sekalipun kita tidak ahli dalam rewinding, dasar-dasar rewindingan kita harus paham. Apakah layak rewindingan ini dipasang atau tidak? Silakan disimak biar tidak salah paham dalam kami berbagi pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sebuah rewindingan yang belum pernah dites running, tapi sudah terpasang di unit dan kami copot. Di sini kami melakukan pengecekan sebelum diinstal. Di sini sirlaknya ini masih basah. Sirlaknya masih basah. Yang mana gulungan ini kami ukur masih bagus. Tapi untuk bagusnya kita ukur ulang apakah benar bagus atau tidak. Soalnya namanya di lapangan. Ini gulungannya ada 2 gulungan. Gulungan pertama, gulungan kedua. Ini bukan untuk pompa air, ini untuk kompresor chiller 40 HP. Dia start pertama, start kedua ada jeda beberapa saat. Jadi ada 2 timer di ininya, dia ada 2 kontaktor. Kita ukur gulungannya ini 0,9. Satu lagi 0,9. Ini saya ukur lagi 0,9. Di gulungan pertama 0,9. Sekarang ini kita lanjut untuk memastikan gulungan ini. Kabel 1 kita ke bodi. Sini tidak ada terjadi kebocoran. Tidak terjadi kebocoran. Ya, kalau dia di sini ini berarti ini tidak ada kebocoran. Ini pun tidak ada kebocoran. Gulungan pertama. Gulungan kedua kita lakukan pengukuran lagi. 1. Gulungan pertama dengan gulungan kedua nih dikarenakan dia 50% seharusnya 0,9 atau 1 ohm ya. Ukur ya, itu terbaca 0,8 ohm. Ini terbaca 0,9, kita anggap sama 0,8. Iya, 0,9. Di gulungan ini dengan gulungan 1 dengan gulungan 2 nilai tahanannya sama, berarti gulungan ini bagus, kita katakan bagus. Dalam gulungan ini, gulungan pertama dengan gulungan kedua tidak boleh terjadi kebocoran. Sekarang ini kita ukur gulungan pertama dengan gulungan kedua. Ini terbaca nih kilo ohm.
ya terbaca 365 kilo ohm. Kalau satu kita terbaca 360, mau tak mau dua-duanya yang kedua pun sama juga. Kenapa bocor? Oh, beda induksinya. Ini 0,6, ini 335. Ini seandainya kita pasang di unit, maka akan terjadi konslet, turun listrik ini. Sekalipun gulungan masih bagus, gulungan 1, gulungan 2 masih bagus tahanannya, tapi kalau kita pasang akan terjadi konslet. Kenapa? Karena gulungan pertama dengan gulungan kedua ada kebocoran insulin. Ini barusan saya pakai dengan tester fluk. Sekarang ini kita tambah belajar. Kebetulan saya punya alat namanya Megger. Tadi di sini gagal. Kita ukur dengan alat fluk ini, gulungan ini gagal. Apakah dengan Megger gagal juga? Kita memastikan dua-duanya. Apakah Megger bisa, soalnya yang paling gitu adalah Megger ini. Kita ukur di ohmnya dulu ya. Tetap juga kita pakai ukur ohm. Di sini banyak bacaannya di sini biasanya. Di sini baca 1,8 juga. Sini 1,93. Dia lebih detail lagi di sini. Kalau untuk Megger ini nilainya ada per 100%-nya ada. Sekarang ini kita belajar juga, mumpung magang Megger. Dikarenakan listrik ini 300 powernya ini 3 pas, maka untuk pengukuran kita kasih 500 volt. Kenapa? Listrik dialirin ini untuk bergerak motor ini 380 volt, jadi kita kasih 500 volt. Yuk, untuk memastikan gulungan ini bagus atau tidaknya, kita ambil ini dulu ke bodi. Jadi kalau ke bodi, saya terangin, kalau dari gulungan ke bodi dengan skala 500 volt minimal terbaca, minimal, kalau maksimalnya tidak terhingga, minimal 50 mega ohm. Ini 1600, ini 1700, ini 1800. Jadi gulungan ini tidak short body, kita Megger. Di sini keluaran kedua kita ukur lagi 700. Nah ini tuh sampai OL itu overload, tidak terhingga. Ini lagi tuh 1200, 1800, 1800 antar ke bodi.
Sekarang ini dikarenakan gulungan pertama dengan gulungan kedua tadi ada short body, begitu juga di sini kita ukur minimal dikarenakan ini dua gulungan sesuai dengan apa yang saya bicara tadi, minimal 5 tuh. Sekarang ini kebaca cuman 9 mega ohm. Ini pertanda kalau seandainya kita ke body, kebaca, anggap ini satu ke body, ini kebacanya 9 mega ohm, itu kompresor tidak layak pakai. Sekarang ini saya ulang ke body, antar gulungan 9 mega ohm. Gulungan pertama itu 7 mega ohm atau 8 mega ohm. Ke sini 9 mega ohm. Jadi kalau seandainya pengukuran kita dengan skala 900 tadi kita anggap ke body, kebaca kita anggap nih ke body 9 mega ohm, maka gulungan ini tidak layak kita pasang sekalipun kumparannya bagus. Nantinya apa yang akan terjadi ketika kita kasih beban 90% ampere akan tinggi. 90%, mungkin 99% ampere akan tinggi. Seandainya waktu kita pengukuran dengan mega ohm ke body terbaca di bawah 50 mega ohm, 99% kompresor itu akan gagal, start, ampere akan tinggi. Kalau apalagi sekarang ini gulungan sama gulungan ada mengalami kebocoran, itu 10 mega ohm. Jadi untuk pengukuran gulungan ini, memastikan gulungan ini bagus. Tadi kita sudah ukur gulungan ini bagus dan tidak bocor ke body, gulungan bagus. Ini pun kita ukur ke body, gulungan bagus. Kita meger pun tidak bocor. Jadi gulungan ke body no problem. Gulungan kedua tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan gulungan satu dengan gulungan kedua terjadi kebocoran insulasi. Jadi gulungan ini tidak layak dipasang dikarenakan gulungan pertama dengan gulungan kedua bocor. Oke, saya di sini hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui bagaimana cara mengukur motor listrik 380 volt, kelayakannya boleh dipasang atau tidak. Sekalipun gulungan ini bagus, nilainya bagus, tidak bocor, tapi antar gulungan ada hubungan, maka gulungan ini tidak layak kita pasang. Oke, terima kasih. Kami di sini hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Salam sukses. Semoga saja bermanfaat, terutama buat pemula. Kalau untuk senior, seandainya ada kata yang salah, mohon dikoreksi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.